Ya, baik, itulah pemirsa, kita sudah simak bersama pernyataan pers yang disampaikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari bersama dengan Ketua Bawaslu Rahmat Baja berkaitan dengan temuan-temuan yang terjadi di lapangan pada saat pencoblosan kemarin. Dalam suasana yang tidak biasa katanya seperti itu, maka konferensi pers kemudian dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu, begitu ya Bang Rey? Begitu ya. Tidak biasa ya, seperti itu ya. Itu artinya mungkin berbagai kritikan orang, berbagai tayangan di media sosial itu tentu perlu dicermati lebih lanjut oleh kawan-kawan KPU khususnya kan, terutama juga kawan-kawan Bawaslu gitu. Nah kalau kita dengar itu kan banyak persoalan di soal di rekap ya, antara tayangan dengan yang ada di formulir C1 hasil gitu, seringkali nggak cocok. Misalnya tadi beda kan, gitu ya dengan misalnya 80 tiba-tiba udah 800 berapa di sirekapnya ya. Sirekapnya gitu. Memang diketahui dari awal kita sejak dari kemarin saja kan kita kesulitan tuh masuk ke sirekap kan sebenarnya gitu. Nggak ready sebetulnya dari awal. Sekarang juga saya coba masih susah nih Bang. Masih susah sampai sekarang dan itu sebetulnya persoalan kita tiap pemilu. Jadi boleh disebut real count ini bukan sirekap ini belum pernah sukses dalam, jangankan 100 ya, pada tingkat 80% kita belum pernah sukses di sirekap ini gitu. Apa kendala terbesarnya? Apakah infrastrukturnya atau teknologinya atau seperti apa? Atau mungkin soal sosialisasinya? Artinya mestinya nggak boleh ada lagi karena kita kan udah mulai memperkenalkan ini sejak tahun 2004 sebetulnya kan. Embrionya itu 2004. Tentu ada perbaikan 2009, ada perbaikan 2014, 2019. Mestinya udah tahap yang sempurna lah. Jadi kalaupun masih ada di sini nih, ya kita nggak bisa lagi menjelaskan bahwa sistemnya nggak siap, kemudian juga peralatannya nggak siap gitu. Tapi menurut saya lebih pada kesiapan KPU-nya sendiri. Tapi artinya apa Bang Rey? Kalau misalnya kita kaitkan dengan isu-isu yang mungkin muncul pasca pencoblosan kemarin seperti kecurangan dan kemudian pelanggaran pemilu, apakah ada hubungannya kemudian sirekap yang susah diakses, tidak mampu menghadirkan data-data yang valid begitu? Kan sekarang ini kita punya 3 data nih, ya kan? Satu data yang real count kan, meskipun itu makro yang real count kan. Yang real count-nya yang diformulir C1 hasil kan. Dan yang ketiga di sirekap. Nah itu bisa berbeda-beda nih. Nah itu mungkin yang dikhawatirkan oleh KPU. Jangan sampai membingungkan publik dari setidaknya 3 data yang telah muncul ini kan. Baik yang dari quick count maupun yang dari real count yang sekarang lagi dihitung, maupun dari yang ditayangkan di di tayangan mereka dalam ini sirekap gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua menurut saya sih lebih pada aspek makin banyak orang nih sekarang yang mulai mempertanyakan, lo kok ini beda, lo kok ini beda, lo kok ini beda gitu. Karena masyarakat juga punya kepentingan untuk mengawal sekarang gitu, untuk memastikan bahwa apa yang diperoleh di tingkat lapangan, lagi-lagi kan tadi konversinya itu dalam rangka untuk menindaklanjuti temuan begitu atau dinamika di lapangan yang kemudian dilakukanlah konferensi pers secara bareng-bareng. Yang menariknya itu justru Bawaslu-nya udah mengatakan fine-fine aja. Akan bisa dikoreksi dalam beberapa hari ke depan. Padahal enggak, dirilis mereka sendiri ada beberapa temuan yang sebetulnya sangat besar kan. Saya ngambil dari 13 atau 14 temuan mereka itu, 5 saja yang menurut saya yang paling penting. Yang 5 ini kalau ditemukan benar-benar dapat mendelegitimasi hasil pemilu. Gitu. Pertama adalah soal adanya intimidasi kepada pemilih dan penyelenggara. Kedua, mobilisasi pemilih untuk memilih paslon, mobilisasi pemilih dan mengarahkan pemilih kan. Nah, kemudian pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Ya. Yang keempat, pengawas TPS tidak diberikan formulir hasil, gitu ya, yang tadi itu, yang dipoto macam-macam itu ya. Nah 5, jumlah hasil perhitungan surat suara sah dengan yang tidak sah tidak sinkron. Dan itu total dari pelanggarannya itu mencapai 2000-an ke atas, kecuali yang pengawas TPS tidak diberikan formulir C1 hasil ya, itu 1800. Nah itu temuan kedua. Temuan ketiganya menariknya, ini semua pelanggaran yang saya sebut ini yang saya sebut ini pelanggaran yang nggak boleh diselesaikan di TPS. Kan kalau tadi Bawaslu kan mengatakan ada yang kita rekomendasikan, ada yang kita selesaikan di tempat. Kalau ini nggak bisa, karena ini berhubungan dengan keabsahan pelaksanaan pemilu, dan yang kedua dengan tindak pidana. Dan intimidasi tindak pidana, ya kan, mobilisasi tindak pidana, pemilih yang tidak menggunakan 2 kali atau pemilih ganda itu bisa pidana ya. Nah yang menarik dari 5 ya pelanggaran yang saya sebut paling berat ini sebetulnya itu terjadi di 7 provinsi.
Oke. Umumnya ya. Umumnya, oke. Terjadi di daerah lain, tapi paling besar di 7 provinsi. Oke. Jateng, Jabar, Jatim, Banten, DKI, Jakarta, Sumut, Lampung, Sumsel, dan DI. Oke. Nanti kita akan merinci lebih jauh mengenai temuan-temuan tersebut, tapi kita perkenalkan dulu tambahan narasumber kita pada sore hari ini. Bahkannya ada dari tim TPN, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Romi Harmuzi. Mas Romi, selamat sore. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Terima kasih telah meluangkan waktu. Kemudian ada juga Pangi Syauri Caniago, Direktur Eksekutif Oxbow Center Research Consulting. Mas Pangi, selamat sore. Sore. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh nanti ya. Kalau ada peneliti lagi yang bergabung, mungkin saja datanya berbeda, begitu kita akan banding-banding data dan kita akan minta tanggapannya kepada perwakilan dari Paston yang sudah hadir bersama kita. Masih ada Mas Juri yang masih kita tunggu kehadirannya ya. Kita akan tunggu nanti ya. Dan pemirsa sesaat lagi kami akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.